kabarnya hari ini? Senang banget sahabat YouTube kembali lagi di channel Afaya 0627 bersama Eva. Apa kabar nih semua? Gue berdoa sahabat YouTube tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Yeay. Di video kali ini gue mau bahas satu hal yang setiap orang pasti pernah mengalami. Apa itu? Itu adalah sakit hati. So di video kali ini gue mau bahas tentang bagaimana caranya sembuh dari sakit hati. Jika kamu penasaran dengan isi video ini, keep watching. Nah, sahabat YouTube, pernah dengar nggak ya ada orang yang selalu bilang gini, udahlah lupain aja, nanti juga baikan sendiri. Udahlah biarin aja, terserah dia aja daripada konflik. Jadi seringkali kita nggak menyelesaikan konflik, tetapi kita memilih untuk melupakan. Alasannya bisa bermacam-macam. Alasannya bisa karena nggak enak, takut hubungan rusak, takut suasana jadi nggak enak, dan lain-lain. Tetapi apakah melupakan sakit hati itu solusi? Yuk simak video berikut ini. Orang besiras pakai aneh. Embung kamu perutnya. Nah, hati kita itu seperti balon, sahabat YouTube. Sakit hati itu seperti angin. Nah, balon ketika dimasukin angin, kita tiup terus, apa jadinya? Semakin besar, semakin besar, dan akhirnya dar, meletus balon hijau. Nah, balon itu akan meletus. Apapun yang terjadi pasti akan meletus karena wadah dari balon itu udah nggak cukup untuk menampung anginnya. Demikian juga hati kita. Ketika kita sakit hati ditumpuk, maka lama-lama itu akan dar, meledak. Nah, tapi sebelumnya gue mau share hal apa yang jadi bahaya dalam kehidupan kita, hal fatal apa yang diakibatkan sakit hati di dalam kehidupan kita. Yang ketiga area ini akan sangat dirugikan ketika kita menyimpan sakit hati. Pertama adalah kesehatan. Pastinya kesehatan kita akan terganggu ketika kita menyimpan sakit hati. Menurut seorang ahli jantung dari University New York bernama Harmony Reynolds, dia bilang bahwa 1 dari 2% pasiennya yang datang ke dia mengeluh kena serangan jantung itu mengalami sakit hati. Itu baru sakit jantung, belum sakit yang lain seperti kanker, MAH, dan lain-lain. Nah, dari segi karakter kita juga akan dirugikan karena ketika kita sakit hati, karakter kita bisa berubah. Kita bisa jadi lebih sensitif, lebih jadi pemarah, cenderung menyakiti orang lain karena di dalamnya sakit hati, maka yang keluar akan menyakiti orang lain. Apa yang terjadi juga? Yang ketiga adalah hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayang bisa jadi renggang, jadi berantakan. Misalnya saking kita nggak mau sakit hati, kita jadi membatasi diri untuk bergaul dengan orang-orang. So, siapa sebenarnya orang yang berpotensi untuk menyakiti kita? Orang yang berpotensi untuk menyakiti kita adalah orang-orang terdekat kita. Wah, kalau misalnya orang yang nggak dikenal nih, mau dia ngomong kasar kayak di luaran sana ya, kita tuh paling cuma kesel sama dia, jarang untuk sakit hati. Tetapi orang-orang terdekat kita cenderung punya potensi untuk menyakiti kita, seperti keluarga, orang tua,
pasangan, sahabat, dan lain-lain. Itu sangat berpotensi untuk menyakiti hati kita. Nah, gue ingat banget ada satu kejadian waktu gue kecil nih, sahabat YouTube. Jadi waktu gue kecil, kaki gue itu, yang namanya anak-anak ya, nggak teliti, kaki gue itu kena duri. Nggak tahu, waktu lagi main tiba-tiba kena duri aja dan nggak ngomong ke orang tua. Tetapi beberapa hari kemudian tiba-tiba kaki gue jadi bengkak, ada nanah di dalamnya. So, apa yang papa gue lakukan? Papa gue itu tekan si bagian yang bengkak, nanahnya keluar, lalu aku itu ambil durinya dan bersihin lukanya, baru diobatin. Nah, sakit hati juga sama. Sakit hati itu kita nggak bisa bilang lupain aja, atau kita langsung ditempel, diperban, atau misalnya kita melupakan sakit hati itu berusaha untuk nutupin si sakit hati itu. Sama dengan luka bengkak di kaki saya. Kalau papa saya nggak keluarin nanahnya, kalau papa saya nggak keluarin durinya, nggak dibersihin lukanya, apa yang terjadi? Bisa aja lukanya semakin parah. Nah, sakit hati sama. Kalau kita nggak bersihin dulu, nggak diobatin dulu, kita langsung lupain, yang ada akibatnya akan semakin parah. Yang pertama adalah menerima kenyataan. Wow. Nah, seringkali orang yang bilang, udahlah lupain aja, udahlah biarin aja, terserah dia. Berusaha menyangkal kenyataan yang ada, saking nggak mau sakit hati. Karena mungkin berpikir dengan melupakan itu akan menyelesaikan masalah. Tetapi setiap hari orang-orang terdekat kita punya potensi untuk menyakiti kita. Kalau misalnya nih, saya kasih contoh deh, kalau misalnya hari ini dia bikin kita sakit hati, tapi kita nggak langsung beresin, besok dia punya kemungkinan lagi dong untuk bikin kita sakit hati. Lusa dia bisa kemungkinan lagi untuk bikin kita sakit hati. Nah, kalau semakin ditumpuk hanya karena melupakan, yang ada sakit hati itu akan semakin gede dan akan ada waktunya untuk dia meledak. Nah, bagaimana caranya? Adalah menerima kenyataan kalau dia bisa menyakiti kita, kita juga bisa menyakiti dia. Gimana caranya? Lakukan pemberesan dengan orang tersebut. Iya, awal-awal emang akan ada perdebatan, akan ada yang bela diri sendiri dan lain-lain, tetapi pemberesan itu sangat penting untuk menghindari kita dari sakit hati yang berkepanjangan. Yang kedua adalah menyadari bahwa gak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya potensi untuk menyakiti, demikian juga kita, karena kita masih manusia. Jika kamu berpikir orang-orang yang kamu cintai gak akan menyakiti kamu, berarti kamu sedang berharap bahwa orang yang kamu cintai itu bukan manusia. Nah, karena mereka bersyukurlah, karena mereka masih manusia, mereka bisa menyakiti kamu. Yang ketiga itu adalah, ini biasanya gue lakuin, menuliskan apa yang kita rasa atau apa yang kita pikirkan. Karena sebenarnya kita sebagai manusia, kita itu kita lagi sakit hati. Nah, tulis aja apa yang sedang kamu rasa atau apa yang sedang kamu pikirin. Kamu lagi kesel, tulis aja. Kamu lagi sedih, tulis aja. Kamu lagi marah, tulis aja. Nah, buat sahabat YouTube yang gak terbiasa dengan tulis-menulis kayak gua, sahabat YouTube bisa memilih untuk refleksi diri. Jadi ambil beberapa menit waktu untuk merenungkan apa yang lagi kamu alamin, apa yang lagi kamu rasain, apa yang lagi kamu pikirin. Renungin sampai akhirnya kamu menemukan apa yang harus kamu lakukan. Karena ketika merenungkan biasanya kita akan nemuin jawaban-jawaban dari setiap apa yang kita pikirkan. Yang keempat adalah ungkapkan perasaan kamu. Jadi cari orang-orang yang kamu percaya untuk kamu mengungkapkan perasaan kamu. Kalau kamu mau nangis, nangis aja. Kalau kamu mau marah, marah aja. Kalau kamu mau kayak ngedumel, ngedumel aja gitu. Jadi emosi itu harus diungkapkan
Kenapa? Karena kalau dia ditahan, yang ada kita akan semakin sakit hati. Emosi yang ditahan itu nggak akan baik buat kesehatan kita. Yang kelima adalah berkumpullah dengan orang-orang yang bisa bantu kamu untuk sembuh dari sakit hati. Komunitas yang positif itu akan membantu kamu untuk sembuh dari sakit hati kamu. So, melupakan bukanlah solusi, tetapi menyembuhkan sakit hati itu adalah solusi yang terbaik. Don't worry, be happy. It's gonna be okay. So, jika video ini bermanfaat buat sahabat YouTube, silahkan didengerin, silahkan dilakukan, dan bisa di-share ke keluarga, ke teman-teman, atau ke siapapun. Thank you for watching and